Jokowi kalau nggak ninggalin utang ya ninggalin kerugian, bener nggak sih gitu ya, bertanya dengan nada lemah lembut gitu ya, bener nggak sih positive people? Nah lagi-lagi gitu kan ya kinerja Jokowi gitu kan ya, yang ninggalin kerugian dibongkar langsung oleh Kemenkyu Purbayayudi. Wah berani banget ya ini Kemenkyu baru ya. Gue setuju ya akhirnya dengan adanya pergeseran Kemenkyu digantinya Menkyu gitu kan ya. Ya kita tuh jadi tahu ternyata selama ini nih ada hal-hal kayak gini gitu ya. Kalau menterinya masih Sri Mulyani yang nggak tahu gitu ya. Sri Mulyani udah 20 tahun gitu kan ya. Jadi Kemenkyu ya kalau dia statement tuh bikin kita ketar-ketir karena kalau dia statement tiba-tiba kayak pajak ini naik gitu kan ya, aduh, tapi dengan adanya pergantian orang ini kan kita jadi tahu nih ternyata ada kebijakan-kebijakan selama ini yang mungkin bikin kita nih shock gitu kan ya. Nah ini baru diungkap oleh Menkyu Purbaya bahwa kebijakan Jokowi yang terkait Undang-Undang Omnibus Law yang udah diteken di tahun 2020 itu menyebabkan negara ini rugi triliunan. Wah, kok bisa gitu ya? Biar gak misleading gitu ya, seperti apa informasinya kita reaction dari laman Instagram inilah_com. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Inilah_com gitu, bikin negara buntung, tuh gitu, buntung gitu. Oh alah, UU Cipta Kerja warisan Jokowi bikin negara buntung 25 triliun per tahun. Bayangin berarti kalau udah diteken dari 2020 gitu, ini ada sampai 2025, 5 tahun bos gitu kayak bikin buntung. Alamak, kok bisa gitu ya. Ternyata selain bikin para pekerja ini juga susah gitu kan ya karena undang-undang Omnibus Law ini, karena bikin para buruh pekerja gitu kan jadi kontraknya berkepanjangan, ini juga bikin negara buntung. Aduh. Kalau kebijakan udah merugikan negara ini gimana nih gitu ya. Kita baca dulu beritanya seperti apa, kita baca captionnya. Mungkin banyak yang tak tahu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker yang merupakan warisan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi ternyata merugikan negara. Disebut merugikan negara karena belia tersebut membuat penerimaan negara di sektor batubara malah susut besar, sekitar 25 triliun per tahun. Ini terkait perubahan status batubara dari non barang kena pajak gitu ya, atau non BKB menjadi barang kena pajak gitu ya, yang tersemat dalam Undang-Undang Ciptaker. Seperti diungkapkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, perubahan status batubara ini berdampak kepada keuangan negara karena pemerintah harus bayar restitusi pajak kepada pengusaha batubara sebesar 25 triliun per tahun. Menkyu Purbaya sempat bingung dengan semua ini. Seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari industri batubara, malah buntung karena harus menanggung restitusi pajak kepada pengusaha. Iya ya, bingung ya kok malah jadi pemerintah ini yang bayar ke para pengusaha batubara itu udah kayak lah 25 triliun bos gitu ya, per tahun gitu ya, duit dari mana gitu kan ya. Aduh, kok bisa ya bikin kebijakannya gitu ya. Gue juga bingung gitu ya. Kita baca dulu komentar netizen ini seperti apa gitu ya. Emang tuh orang bikin runtuh negara, tapi heran kok masih ada yang bela gitu ya. Wah bener-bener setahun segitu dikali 10 tahun gitu ya. Dia lagi gitu ya. Pak Tom Lembong dipidana karena kebijakan, Bu Ira Puspa dipidanakan karena kebijakan mereka akhirnya dibebaskan dengan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Nah, beranikah KPK Kejaksaan tersangkakan JKW karena kebijakannya yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja ternyata merugikan negara tiap tahun. Nah, tuh kan, ingat kan kasusnya Tom Lembong yang dibilang merugikan negara gitu kan ya. Nah, ini gitu ya, waduh itu ya. Ngeri juga ya gitu ya kalau dicari-cari gitu ya. Itulah dampaknya kalau punya presiden nggak pernah, waduh ini bukan saya yang ngomong ya Pak, ini netizen miau. Jadi teringat dengan kata-kata Pak Yusuf Kala, jika Jokowi jadi presiden hancur negara gitu. Let him cook gitu ya. Pengagum Bilek, lihat kemajuan infrastruktur apa aja udah dibangun dan bikin maju, pret gitu kan. Oh iya ini kalau termul komen nih gitu ya. Kalau ini benar oknum kurang kapabilitas atau pembisiknya saat itu ada kepentingan gitu ya. Pak Menku atas edukasinya, thanks Pak Menku atas edukasinya ke rakyat, mari generasi bangsa pahamkan gitu. Jokowi hanya presiden boneka yang bisa mengikuti kemauan pesanan oligarki gitu ya.
Udah banyak bukti komunisinya memiskin rakyat Indonesia gitu kan ya gitu. Negara buntung, si Ono yang untung gitu ya. Jika orang bodoh bukannya membela Jokowi tapi bukankah UU yang mengesahkan DPR gitu kan ya. Keduanya salah karena UU yang membuat pemerintah atau presiden gitu ya. Orang jadi presiden gak ada jasanya yang jelas merusak merugi gitu ya. Sudah kudugong ujung-ujungnya ada faktor J-nya juga gitu. J-nya wah gitu. Tangkap Mulyono gitu. Termul silahkan dibela gitu ya. Wow gitu ya. Salah itu DPR asal sah-sahkan saja gitu kan ya. Ya itu pemerintahan di era Jokowi lah ya kan itu disalahannya di era Jokowi ya. Terus kenapa pemerintahnya Jokowi juga ya diem-diem aja juga gitu ya. Jadi ya itu tadi salah dua-duanya gitu. Tapi sebenarnya yang ngotot UU Cipta Kerja itu siapa sih waktu itu gitu ya? Kalau menurut Positive People ini gimana gitu terkait kebijakan ini yang akhirnya dibongkar gitu bahwa bikin negara rugi sampai 25 triliun. Terus di kolom komentar jangan lupa subscribe.